Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Pintar, Masya Allah. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Masya Allah, pintar, semangat sekali anak ibu pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Mana sikap berdoanya? Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Masya Allah. Semangat sekali anak ibu guru sekolahnya. Sebelum kita belajar, ibu guru mau tanya sama anak ibu guru, siapa yang sudah sarapan? Iya, Masya Allah. Siapa yang udah sholat subuh? Iya, pintar. Siapa yang udah mandi? Iya. Baiklah, pada pembelajaran kita pada hari ini, ibu akan menjelaskan yaitu pengertian literasi. Literasi adalah kemampuan membaca, menulis, berbicara, berhitung, dan memecahkan masalah. Nah, kali ini ibu akan menjelaskan tentang literasi perpustakaan, yang dimana literasi perpustakaan adalah kemampuan membedakan dan memahami suatu karya tulis baik berbentuk fiksi maupun non-fiksi, baik berbentuk gambar ataupun tulisan. Di sekolah kita ada perpustakaan kan? Iya, ada. Supaya anak ibu guru bisa membaca buku yang ada di perpustakaan kita. Dengan membaca buku, anak ibu guru akan menambah pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan anak-anak ibu guru. Nah, hari ini kita akan belajar dengan tema binatang. Subtemanya binatang buas. Siapa yang tahu binatang buas apa-apa saja? Iya, pintar. Sekarang kita akan membahas tentang binatang buasnya, yaitu buaya. Siapa yang pernah lihat buaya? Nah, hari ini ibu guru akan bercerita tentang si kancil dan buaya. Mau dengar cerita ibu guru? Mau? Baik, kita akan bercerita dan anak ibu guru dengarkan cerita ibu guru ya. Iya, pintar. Kita akan bercerita tentang si kancil dan buaya. Sebuah hutan belantaran yang luas, tinggal beraneka ragam satwa. Salah satu adalah seekor kancil. Kancil yang satu ini dikenal memiliki kecerdikan yang luar biasa. Tak hanya cerdik, kancil pun dikenal sebagai satwa yang ramah sesama. Seperti itu. Seperti suatu pagi, ia melihat seekor induk bebek yang tengah berenang bersama anaknya. Kancil pun yang sedang berjalan menelusuri hutan menyapa bebek tersebut. Hai bebek, asik sekali kamu berenang. Begitupun kepada satwa lain yang sepanjang jalan tak henti menyapa dan ia sapa. Itulah kancil dengan keramahan yang selalu disegani banyak satwa di hutan ini. Tak hanya ramah, kancil yang terkenal akan kecerdikan juga sering membantu satwa hutan dalam memecahkan masalah. Banyak satwa datang ke kancil jika mereka mengalami masalah. Kancil pun tak senang hati membantu dan memecahkan masalah teman-temannya. Seperti suatu ketika, saat tengah berjalan menelusuri hutan,
ia menemukan 3 ekor anak ayam yang terbengkak di dalam lubang yang cukup dalam bagi mereka. Kancil pun segera menghampiri dan menolong ayam tersebut agar bebas atau selamat dari lubang tersebut. Ayo kalian bisa naik ke tubuhku. Jika kalian bisa keluar dari ini dan bertemu induk kalian, ucap si kancil. Setelah semua anak ayam berhasil naik ke tubuhnya, kancil pun melompat keluar lubang dan berjalan menemui induk ayam yang telah kebingungan mencari anaknya. Sang induk pun sangat senang dan berterima kasih kepada kancil yang sudah membantu anak mereka. Tak hanya induk ayam, ketiga ayam tadi juga bersorak gembira mengucapkan terima kasih kepada kancil. Terima kasih kancil, ucap ketiga anak ayam itu sambil kegirangan. Setelah berjalan, kancil pun mulai merasa lapar. Ia menepi untuk memakan rumput yang ada di sekitarnya. Setelah makan rumput, kancil berkata, "Rumput saja hanya tidak membuat aku kenyang." Kancil kemudian terus berjalan di tengah teriknya matahari sehingga dirinya tiba di sebuah sungai yang ada di dalam hutan. Ia mendekati tepi sungai segar, menghilangkan dahaga setelah berjalan dan makan tadi. Setelah puas minum, kancil yang tengah memandang sungai langsung berbinar ketika melihat sesuatu yang menarik ada di seberang sungai. Hal yang membuat tarik adalah pohon buah-buahan yang dapat menghilangkan rasa lapar di perut kancil. Namun, derasnya air sungai tidak memungkinkan kancil untuk menyeberang ke sungai tersebut. Ia pun mencari cara agar bisa menyeberang tanpa bahaya. Sampai suatu ide ia dapatkan, yaitu dengan melabuhi buaya-buaya yang ada di sungai itu. Seekor buaya keluar di tepi sungai, menghadapi kancil yang terlihat senang. "Hai kancil, kata si buaya. "Apa kamu mau menjadi santapan kami?" tanya buaya pada kancil. Kancil pun menjawab buaya, "Dengan senang hati, aku mempunyai berita baik untuk kalian semua. Aku membawa daging segar dari raja. Diperintahkan untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sungai. Kalian cukup berjajar di sungai dan nanti akan aku hitung." Merasa senang mendengar kabar si kancil, pun girang melompat. Buaya pura-pura siap, kata si kancil. Kata semua buaya semangat, kancil pun dengan girang melompati buaya dan pura-pura menghitung buaya yang sudah berjajar membentuk jembatan itu. Setelah sampai di ujung jembatan atau di ujung sungai, kancil pun melompat di tepi sungai. Lalu ia berkata, "Terima kasih para buaya. Berkat kalian, aku jadi bisa menyeberang sungai ini." Setelah berkata seperti itu pada buaya, kancil langsung berlari kencang meninggalkan buaya yang marah karena perbuatannya. Kancil pun dengan bebas memakan buah-buahan yang ada di seberang sungai untuk menghilangkan rasa laparnya. Baik, pesan moral yang bisa didapat dari dongeng anak kancil dan para buaya adalah kancil menipu buaya agar bisa menyeberang sungai dan mendapat keinginannya. Itu kemudian membuat buaya menjadi sangat marah kepada kancil. Ini bisa menjadi pembelajaran bahwa semua perbuatan jelek hanya akan menambah musibah. Jadi, lebih baik menggunakan kecerdasannya hanya untuk hal baik saja. Lebih banyak orang yang menyeganinya.
Itulah pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran yang kita bisa ambil, Nak, dari cerita yang dibacakan oleh ibu guru tadi mengenai kancil dan buaya. Tetapi ajakan anak untuk membuat anak tidak boleh berbohong atau mengelabui orang tua kita. Itu perbuatan yang tidak baik. Tapi kancil melakukannya agar dia bisa mendapatkan makanan karena perut si kancil sudah lapar. Nah, itulah cerita dari dongeng si kancil dan buaya. Apakah anak ibu guru senang mendengar cerita ibu guru? Iya, senang sekali. Baiklah, ibu guru mau tanya, siapa saja yang ada di dalam toko tersebut? Iya, pintar. Nah, siapa yang bisa menceritakan kembali cerita yang telah ibu guru ceritakan? Iya, pintar. Setelah ibu guru bercerita, anak ibu guru bisa membaca berbagai buku cerita yang ada di perpustakaan kita, supaya kita bisa lebih mengetahui banyak cerita, dan anak ibu guru akan menjadi pintar karena kita telah menyiapkan perpustakaan untuk anak ibu guru bisa membaca buku-buku yang anak ibu guru suka. Dan mama-mama di rumah juga menyiapkan perpustakaan mini di rumah untuk menumbuhkan semangat anak kita untuk membaca. Iya, menumbuhkan semangat anak kita. Ibu terus membaca ya, Mama. Iya, membaca memang sangat penting bagi perkembangan seorang anak. Dengan membaca dapat menambahkan kosakata anak, meningkatkan pemahaman dan dapat meningkatkan pemahaman dan pola pikir. Bahkan dengan membaca, anak ibu guru dapat meningkatkan daya imajinasi dan kepandaian berkomunikasi. Orang tua harus menjadikan membaca sebagai rutinitas setiap hari. Luangkan waktunya setiap hari untuk membacakan buku cerita bergambar kepada anak. Setiap harinya satu buku. Ketika rutinitas membaca sudah dilakukan, orang tua harus mematikan televisi, handphone, radio, dan lain sebagainya. Interaksi dua arah dengan anak atau proses tanya jawab yang telah orang tua bacakan buku tadi harus mama lakukan supaya menumbuhkan minat baca, dan budaya literasi perpustakaan akan tertanam dalam diri anak kita. Oke, Mama? Oke. Untuk anak ibu guru, kita harus selalu membaca buku, selalu meluangkan waktu untuk membaca buku di perpustakaan. Baiklah, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak ibu guru semangat untuk membaca buku dan selalu meluangkan waktu membaca buku di perpustakaan. Baiklah, terima kasih. Dengan berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sampai jumpa besok anak ibu guru. Assalamualaikum, dadah.